Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi warga Kabupaten Pati. Mereka mengirimkan surat kepada KPK untuk menetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercaya. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu. Silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Anyus melaporkan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sementara itu, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati usai sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri BUMN. Kalau sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh ya berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Ya. Angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya warga Pati, Jawa Tengah ini berjalan sejauh 1 km, di mana mereka ini mengirimkan surat kepada yang ditujukan kepada Bupati Pati, yang ditujukan kepada KPK. Masa ini membawa surat yang secara umum berisikan tentang desakan agar KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api yang diduga menyeret nama Bupati Sudewo. Masa ini terlihat menenteng poster dan beberapa surat yang tentunya dibawa olehnya, dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus yang menyeret terduga Bupati Pati Sudewo. Kepada cinta ketertiban, tetapi yang paling penting, jadi kita akan ngomong dipanggil KPK orang mangkat itu ya, dimohon diberitakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Musyafa di depan kantor Bupati Pati. Selamat sore, Musyafa. Ya, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di sana? Bisa Anda jelaskan? Ya, siang tadi massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi jalan kaki dari alun-alun Pati depan kantor Bupati Pati menuju kantor Pos Pati. Jaraknya kira-kira 1 km. Mereka mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Intinya mendesak KPK untuk menetapkan tersangka Bupati Sudewo sekaligus menahan Bupati Sudewo terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di Jawa Tengah saat Bupati Pati Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Setelah tadi kira-kira jam 12:30 siang, massa dilayani oleh petugas kantor Pos Pati. Mereka berangsur-angsur membubarkan diri, dan di belakang saya ini posko penggalangan donasi yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hanya ada beberapa warga. Mereka melayani masyarakat yang datang untuk memberikan donasi atau sumbangan. Sumbangan hari ini terkumpul kira-kira 148 jutaan rupiah. Uang ini nantinya akan digunakan untuk menggelar aksi demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 2-3 September mendatang. Uang rencananya akan dipakai untuk menyewa kendaraan dari Pati menuju ke Jakarta. Saat ini tidak ada konsentrasi massa yang terpusat begitu, hanya ada beberapa orang saja yang siaga piket bergantian di posko penggalangan donasi. Ya. Baik Musyafa, terima kasih Musyafa melaporkan langsung dari kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Musyafa. Dan pemirsa, aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di DPR. Mereka membawa atribut dan juga bendera serta menggelar orasi. Pajak dilimpahkan ke rakyat. Betul. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal lantaran terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dari luar Jakarta untuk kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka Pemirsa, tunjangan fantastis yang didapatkan oleh anggota DPR menjadi sorotan. Hal itu diperparah oleh ucapan anggota DPR yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang sedang sulit. Ribuan orang menggeruduk gedung DPR Senayan, Jakarta. Aksi ini diklaim sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan anggota dewan. Marahan rakyat bukan tanpa alasan. Hal itu diperparah oleh ucapan para wakil rakyat yang dinilai tidak peka
dengan situasi ekonomi yang sedang sulit. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Bukannya introspeksi dan evaluasi, kritik masyarakat malah direspon dengan tantangan untuk membubarkan DPR. Bahkan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni marah atas seruan pembubaran DPR. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Setali 3 uang dengan Sahroni, selebritas yang kini menjadi anggota DPR Nafa Urbah membela diri. 158 juta. Menurut Nafa, tunjangan perumahan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR. Apalagi kemacetan di Jakarta sudah cukup menyita waktu. Respon Nafa Urbah itu langsung dikecam oleh warganet. Banyak warganet yang kecewa dengan Nafa karena dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hal itu membuat anggota DPR Komisi 9 itu menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Nafa Urbah pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Anggota DPR juga bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI mendapat gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta, dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Namun berdasarkan Pagu APBN 2025, gaji seluruh anggota DPR mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Jika dibagi kepada 580 anggota DPR dan dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka total pendapatan anggota DPR sebetulnya bisa mencapai Rp237,9 juta per bulan. Ini adalah nilai maksimal yang disediakan negara untuk pendapatan anggota DPR RI. Kemudian jika ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, maka total pendapatan anggota DPR RI per bulan bisa mencapai Rp287,9 juta per bulan. Gaji satu anggota DPR setiap bulan yang belum termasuk tunjangan rumah besarnya 44 kali dari gaji upah minimum Jakarta yang hanya Rp5 juta, atau 101 kali UMR Jawa Tengah yang cuma Rp2.100.000.
Gaji wakil rakyat ini juga 43 kali gaji guru PNS. Bahkan jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat di luar negeri, di Amerika Serikat gaji anggota parlemen hanya 11 kali upah warganya. Sementara Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga juga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan juga akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Keluarga almarhum diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah Arya Daru dinyatakan meninggal dunia. Disebutkan Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun hanya centang 1 dan esok paginya pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Keluarga mengira ponsel tersebut sudah dibuka kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan ponsel utama Arya justru hilang dan kini belum ditemukan. Kejanggalan lain muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif, sementara istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya dan saat ini tak bisa lagi login ke akun almarhum. Itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Selain itu, keluarga juga menyebut sempat menerima sebuah amplop 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Amplop tersebut berisi 3 benda, yakni gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga kamboja. Amplop tersebut dititipkan kepada asisten rumah tangga di rumah duka usai pengajian digelar.
Tidak berhenti di situ, keluarga melalui kakak ipar almarhum menyebut makam Arya Daru pun sempat dirusak orang tak dikenal dan belum diketahui apa maksud serta siapa pelakunya. Tim Liputan News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan News melaporkan. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, UGM buka-bukaan soal ijazah Jokowi. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar telematika sekaligus terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan Sekjen Projo, Andi Azwan. Selamat sore Bapak-Bapak. Yo, selamat sore Mbak. Selamat sore juga pemirsa mana saja berada. Mungkin saya akan klarifikasi Mbak, bukan Sekjen Projo, PLT, Ketua Umum. Oke, baik PLT. Siapa tahu akan diangkat di Sekjen UGM. Baik. Saya ke Mas Roy Suryo dulu ya. Ya.
Mas Roy, gimana nih Anda menyikapi kasus ataupun tanggapan dari pihak UGM yang baru-baru ini lagi ramai diperbincangkan yang telah merespon kasus ijazah ini? Ya, terus terang selaku lulusan asli UGM, saya S1, S2 di sana, saya sangat menyayangkan dan sedih ya. Kualitas dari sebuah pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada itu hanya seperti ini. Bahkan sampai seorang wartawan senior ya, dulu Ketua AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, mengatakan ini kayak press conference kecamatan saja gitu. Saya sedih mendengar itu. Kenapa? Karena memang benar-benar sangat-sangat minimalis ya. Satu, ini sudah sangat terlambat ya. Harusnya ini dikatakan dulu. Dan kemudian kontradiktif dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri yang ada di situ orangnya, yaitu Dr. Sigit Sunarta. Waktu itu Sigit Sunarta menunjukkan ijazahnya itu bagus ya, fotokopi ijazahnya Jokowi ditunjukkan juga dengan fotokopi ijazahnya almarhum Hadi Mulyono. Lah kemarin tuh sama sekali nggak ada yang ditunjukkan satupun, hanya naratif saja. Jadi menurut saya ini sayang banget ya UGM membuat press conference, membuat seolah-olah kayak podcast kayak gini. Coba lihat Mbak, dan pemirsa INews silahkan saksikan. Saya nggak perlu berkata Mbak. Tonton atau baca komentar-komentar yang ada di YouTube original atau YouTube asli dari UGM itu. Mostly, semuanya, hampir semuanya menyayangkan ya. Saya mendukung ya kalau misalnya UGM itu membuat podcast, tampilan, rektor misalnya Prof. Ova itu nyampaikan dengan proper, dengan bukti-bukti, dibuat lebih cantik. UGM pasti punya sumber dana, punya sumber data yang sebenarnya bisa digunakan untuk itu, dan itu cakep banget dan akan bikin, kalau begini terus terang itu akan membuat ketidakpercayaan terhadap UGM makin menjadi gede. Jadi ya saya senyum saja lihat kayak gini gitu loh. Siapa sih konsultan komunikasinya UGM itu Mbak? Itu sayang banget. Ini benar-benar nilainya buruk ya dong. Gitu. Baik, kalau untuk Bang Andi Azwan sendiri, izin tadi salah saya menyampaikannya, ini inginnya dipanggil apa tadi, Waketum? Jokowi Mania. Oke, Waketum Jokowi Mania. Gimana nih Bang tanggapan Anda sendiri? Joman tuh Bang Noel Mbak. Bang Noelnya lagi sedih sekarang. Baik, Bang Andi silakan. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih akhirnya UGM secara ofisial yang memberikan keterangan ya walaupun melalui podcast ya bahwasanya Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dari masuk dan hingga selesai, yang menerima ijazah ya dari Universitas Gadjah Mada. Ini sudah mengkonfirm yang selama ini kan narasi-narasinya kan banyak sekali tuh. Ada yang bilang DO ya kan, ada yang bilang itu duplikat, ada yang bilang palsu dan segala macamnya. Tapi institusi yang mengeluarkan ijazah itu ya telah membuktikan dan telah mengkonfirm semuanya bahwasanya itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Dan ya dokumen-dokumen otentiknya itu ada semua ya. Jadi istilahnya itu ya apapun yang ini kita tinggal menunggu saja. Sayangnya nggak ditampilkan gitu. Bung Roy ini kan dengan kawan-kawan itu kan, dan inilah artinya yang menerbitkan ijazah itu telah secara terkonfirmasi asli ijazah dari Pak Jokowi. Begitu Mbak Dita. Baik, itu versi Bang Andi ya, meskipun versinya Mas Roy Suryo ini terlalu simple begitu ya untuk Mbak. Kalau simple nggak ada nilainya. Bang Andi ini juga nggak ada nilainya Mbak, karena tidak mewakili UGM Mbak. Oleh banyak Bu Rektornya sendiri gitu loh. Dan di situ ada juga dekan, ada juga warek gitu kan. Itu kan sudah mengkonfirmasi semua. Artinya ini sudah benar-benar asli, bukan versi-versian ya Mbak. Nanti kalau bicara itunya kan di pengadilan dibuktikannya. Bang Andi, ini ada, kalau saya tidak salah nih ya, ada terkait statementnya dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan juga Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, ini yang menyatakan bahwa sebenarnya simpelnya nih cara untuk membuktikan yang paling tepat alumni UGM atau tidak, ya tunjukkan saja begitu ijazahnya. Itu kan versi ini kan sebelum yang sekarang ini kan sudah masuknya, ini kan udah ke ranah politik, ke ranah-ranah yang lain gitu loh.
Ya kan, kalau menunjukkan itu simpel, dari awal-awal itu bisa ditunjukkan, tapi kan tata caranya kan berbeda. Karena mereka ini ingin meneliti ijazah itu, sebenarnya itu kan ranah pribadi gitu loh. Nah sampai kan muncul yang namanya ada buku putih itu kan, dari ekses-ekses tersebut gitu loh. Ya jadi masalah ini kan sebetulnya mereka tidak berprasangka bahwasanya Pak Jokowi ini kan akan melaporkan kasus ini kan gitu. Enggak lah kalau itu. Terus gitu loh. Jadi yang kita sekarang sudah masuk ke penyidikan, ya, Bang Roy dan teman-teman itu sudah diperiksa, ya kan, untuk pemeriksaan pertama. Dan kita melihat saja pemeriksaan kedua dan pemeriksaan yang berikutnya. Gak ada bukan pemeriksaan ini kita bahas itu ya Pak. Jelas itu adalah bahwasannya. Gimana nih kalau menurut Anda Mas Roy? Ya gini, yang pertama kembali ke topik, kita bahas UGM. Saya sebenarnya bisa saja nolak ya, tapi berhubung Pak Andi ini bestie saya, ya gitu, sahabat saya, maka saya biarkan beliau berargumentasi. Sebenarnya saya bisa aja nolak Mbak, karena apa? Karena ya beliau gak ada hubungannya dengan UGM kan, gitu. Artinya gini, ini kritik saya ya terhadap misalnya iNews atau juga media yang lain. Tolong deh kalau diskusi gini, tampilkan juga wakil dari UGM gitu loh. Jadi clear kalau wakil dari UGM itu jelas gitu. Kasihan juga Pak Andi Aswan gitu. Ya kami sudah mencoba Mas Roy, namun masih terkendala koneksi jaringan. Nah itu, kalau saya wajib saya menyampaikan jawaban karena nama saya disebut Pak dalam podcast yang panjangnya 33 menit 30 menit itu saya disebut di menit ke-31 lewat 7 menit kalau ada nama saya. Jadi makanya saya jawab. Tapi sekali lagi gini lah. Ini akan menunjukkan ya, makin menunjukkan masyarakat itu akan bisa menilai UGM sedemikian lemahnya, sedemikian tidak kemudian propernya dalam menyajikan data-data. Itu sayang banget dan itu mencampur adukan antara pengertian data publik dan data private. Karena itu ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jelas banget, saya adalah perancangnya, saya adalah termasuk orang yang menyusun naskah akademiknya. Salah besar pemahaman UGM. Dan lagi, baik, jadi Anda kurang puas ya Mas ya, kurang gamblang gitu ya. Iya, dulu Pak Sigit Sunarta itu udah betul menunjukkan mana yang publik, mana yang privat. Nah ini Mabes Polri sebenarnya juga salah juga. Yang privat juga malah ditunjukkan nilai-nilai itu sebenarnya private tuh harusnya gitu. Tapi ya oke lah. Sekarang kita lihat reaksi masyarakat saja. Dan saya sekali lagi menyayangkan. Dan yang paling penting gini Pak. Dalam statement khusus rektor itu ada yang menarik Pak Andi Aswan juga ya. Di situ terlihat UGM mau buang badan. Jadi UGM mau menyatakan selepas tahun 85 tidak ada tanggung jawab UGM sama sekali. Itu dikuatkan lagi dalam podcast dengan pernyataan Prof. Pening. Contohnya Oxford gitu. Kalau sudah dicetak oleh Oxford, itu nanti apalagi dah. Ini kelihatan nanti. Kayaknya UGM lagi menyiapkan strategi cuci tangan atau exit, Mbak. Itulah yang harus kita perhatikan. Oke, kita nanti bersama ya update-nya. Iya, betul, Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Bang Andi, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Roy, Bang Andi. Ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya, Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 dan di Kementerian Ketenagakerjaan. Minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan masalah itu. Tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu belum ada permintaan dan juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan.
KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenakar Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tidak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan diborgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17. Kebakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Pesawat Amole Air tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat dengan nomor penerbangan PKPPI jenis Karavan itu tergelincir saat landing. Pesawat hilang kendali hingga akhirnya menabrak pagar bandara. Pesawat ini digunakan melayani penerbangan masyarakat maupun kargo di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diduga pesawat terbakar saat landing akibat rem yang tidak berfungsi. Saat ini otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi, termasuk belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Api membumbung tinggi melahap 3 rumah warga semi permanen yang berada di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Mamasa. Tentu saja kobaran api ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Tidak adanya armada kebakaran yang tiba di lokasi membuat api sulit dipadamkan. Warga hanya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Penyebab kebakaran karena anak yang bermain korek api di sekitar botol berisi bensin hingga apinya terpercik masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kebakaran. Satpol PP Kabupaten Mamasa yang menaungi bidang pemadam kebakaran tidak sempat ke lokasi kebakaran guna menurunkan armada kebakarannya lantaran lokasi kebakaran dengan kantor damkar jaraknya sangat jauh sekitar 100 km. Ini bantuan dari petugas kebakaran ini sungguh terlalu jauh. Jarak antara Kota Mamasa ke Kecamatan Tabulahan itu ratusan kilo. Ya, inilah yang menjadi program kita ke depan. Mudah-mudahan wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan itu mestinya akan dipersiapkan alat pemadam yang akan standby setiap. Dalam peristiwa ini 3 rumah warga semi permanen dilaporkan hangus terbakar beserta seluruh isinya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di DPR. Mereka membawa atribut dan bendera serta menggelar orasi. Gaji
pajak dilimpahkan ke rakyat. Betul. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal lantaran terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka Unjuk rasa di gedung DPR berimbas pada operasional kereta komuter. Perjalanan kereta Rangkas Bitung Tanah Abang hanya sampai stasiun Kebayoran saja. Perjalanan kereta komuter relasi Rangkas Bitung Tanah Abang hanya sampai stasiun Kebayoran saja. Hal itu juga berimbas pada penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang, khususnya bagi yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah Rangkas Bitung. Operasional kereta terganggu akibat unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR RI sejak Senin siang. Informasi lainnya, pemirsa, kantor Pos Pati Jawa Tengah dipenuhi warga Kabupaten Pati. Mereka mengirimkan surat kepada KPK untuk menetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor Pos Pati Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sementara itu, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati usai sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin.
KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu. Ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak? Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri BUMN. Sangat sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Hak angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga juga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Keluarga almarhum diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah Arya Daru dinyatakan meninggal dunia. Disebutkan Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun hanya centang 1 dan esok paginya pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif.
Keluarga mengira ponsel tersebut sudah dibuka pihak kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan ponsel utama Arya justru hilang dan kini belum ditemukan. Kejanggalan lain muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif, sementara istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya dan saat ini tak bisa lagi login ke akun almarhum. Itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Selain itu, keluarga juga menyebut sempat menerima sebuah amplop 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Amplop tersebut berisi 3 benda, yakni gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga kamboja. Amplop tersebut dititipkan kepada asisten rumah tangga di rumah duka usai pengajian digelar. Tidak berhenti di situ, keluarga melalui kakak ipar almarhum menyebut makam Arya Daru pun sempat dirusak orang tak dikenal dan belum diketahui apa maksud serta siapa pelakunya. Tim Liputan Anjus melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh polisi. Pepet Kuteng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet tank. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Anjus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, parpol, tokoh budaya, pensiunan TNI Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, pelantikan para kepala badan, dan pelantikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional.
Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, A.M. Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Ya, tentunya saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan. Dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah mengadu gerakan saya seperti ini. Terima kasih. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Penghargaan yang diberikan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Pramadharma, dan Bintang Sakti. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, memberikan pembekalan kepada ribuan mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Para mahasiswa baru ini diberikan semangat dan motivasi agar menjadi manusia yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat. Ribuan mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta sangat antusias mengikuti pembekalan dan motivasi yang disampaikan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa AYP menekankan pentingnya para mahasiswa baru ini memiliki konsep dan kompetensi sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu membangun koneksi dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Koneksi itu penting karena kenapa? Kita era keterbukaan, globalisasi, dengan mengajukan konsep kompetensi dan koneksi tadi, kita berharap mahasiswa ke depannya tidak mudah, tidak susah untuk mencari kerja, kalau perlu menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya menjadi pekerja. Pembekalan yang disampaikan menjadi bekal positif bagi para mahasiswa yang siap menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Untuk PKKMB sendiri merupakan pengenalan kegiatan-kegiatan kampus yang memang ini merupakan orientasi awal dari mahasiswa baru menuju kehidupan perkuliahan nantinya. Yang tadi dapat tuh banyak banget informasi yang diberikan oleh narasumber. Yang pertama itu dari bagaimana kita caranya jadi mahasiswa baru pertama kali. Yang kedua edukasi terhadap dunia kerja. Para mahasiswa juga dituntut harus bekerja keras dan pantang menyerah agar dapat menjadi generasi unggul yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Riki Anwar, DAI News melaporkan. Ahli digital forensik Rismon Syanipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Maju lagi, bentar sebentar. Yang katakanlah yang luar biasa dari... Ya, dalam pemeriksaan kali ini Rismon mengaku siap mempersiapkan apapun. Sebelum menjalani pemeriksaan, ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. Yang katakanlah yang luar biasa dari... Ya, Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa Roy Suryo CS selama sepekan. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor karena kasus ijazah Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan.
Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Pada Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi yakni Meriati aktivis KNPRI, Sunarto YouTuber, dan Arif Nugroho seorang jurnalis. Roy Suryo, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadila juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu 20 Agustus 2025. Pada Jumat 22 Agustus 2025, ahli digital forensik Rismon Sianipar dan 2 terlapor lainnya, Mikael Sinaga serta Nurdian Noviansa Susilo, menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Ketiganya kompak membawa buku setebal 700 halaman miliknya yang memuat hasil penelitian dan kajian terhadap keaslian ijazah Jokowi. Para terlapor mengaku tidak khawatir dijadikan tersangka karena penelitian ijazah Jokowi palsu memiliki dasar ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Yang bernama Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ya, menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya, Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sekali pertama, saya meminta maaf pada Presiden Pak Prabowo. Kedua, tapi beliau sendiri mengatakan meminta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu belum ada permintaan dan juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas. Itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan.
Ya, KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan di borgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya, karena saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya. Gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih, jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Ya, Immanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan Joko Widodo. Saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel galak dan kerap marah pada perusahaan bandel. Immanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebagai Wakil Menteri, Noel kerap melakukan sidak di lapangan. Berbagai perusahaan ia datangi, bahkan ia sering marah pada perusahaan yang kedapatan menahan ijazah para karyawannya. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung pernah aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon.
Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Selain pernah menjadi relawan, Noel juga pernah menjadi seorang pengemudi ojek online. Bahkan, ia juga kerap mangkal di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk mendapatkan orderan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses Kemensesnek dan Kemenpan RB. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada, bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Pembahasan revisi RUU Haji sudah diselesaikan. Seluruh fraksi dari Komisi 8 DPR RI telah menyetujui agar RUU Haji disahkan di rapat paripurna. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan aturan mengenai Badan Pelaksana Haji menjadi kementerian akan diterbitkan melalui peraturan Presiden. Hal ini dinyatakannya menyusul telah rampungnya pembahasan daftar inventarisir masalah atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji dan umroh oleh pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Spanyol dilanda kebakaran besar di kawasan Santa Cristina de Cobres. Bencana ini merupakan kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir. Petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan api di kawasan Santa Cristina de Cobres. Api dengan masif menyebar membakar yang ada di depannya. Laporan dari pemerintah setempat sebanyak ribuan petugas dikerahkan hingga tentara diperbantukan untuk memadamkan api. 403.000 hektar lahan terbakar selama 2 minggu terakhir. Selain itu, kebakaran ini merupakan bencana kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir. Para ahli menduga salah satu faktor sulitnya memadamkan api adalah pemanasan global yang menaikkan suhu bumi 2 kali daripada biasanya. Pemirsa, Sanaa, ibu kota Yaman terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sanaa. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sanaa, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel. Kantor berita Yaman, Saba, melaporkan bahwa fasilitas pabrik minyak di Jalan Alstin dan pembangkit listrik Asar dan Aziz terkena serangan bom Israel. Sanaa diketahui terdapat lokasi militer dan tempat istana kepresidenan berada. Pemerintah pun mengutuk serangan ini karena bangunan yang diserang merupakan pembangkit listrik Aziz yang memasok listrik ke rumah sakit, anak-anak, dan fasilitas medis lainnya.
Namun menurut keterangan tentara Israel, mereka hanya menyerang yang diduga merupakan infrastruktur militer Houthi. Diakui Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan berulang kali dari Houthi terhadap negara Israel dan warganya. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Sebelumnya, dari akun resmi tentara IDF, mereka memamerkan sejumlah pesawat tempur dan bom yang diduga menjadi senjata untuk menyerang Yaman. Atas serangan Israel kepada Yaman, data sementara menewaskan 6 orang dan 86 luka-luka.